Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Endah Melani. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik yang ada pada puisi. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian puisi. Pastinya teman-teman sudah mengetahui kan apa sih pengertian dari puisi? Baik, menurut Kamus Istilah Sastra Sudirman pada tahun 1984, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Sanon Ahmad dalam Prodopo pada tahun 1993 menyimpulkan bahwa pengertian puisi di atas terdapat garis-garis besar tentang puisi itu yang sebenarnya. Unsur-unsur itu berupa emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan, panca indera, susunan kata, kata kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur baur. Nah, adapun unsur-unsur puisi meliputi yang pertama ada tema, kedua ada nada, yang ketiga rasa, yang keempat amanat, yang kelima ada diksi, dan keenam ada imaji. Yang ketujuh ada bahasa figuratif, dan 8 kata konkret, 9 ritme dan rima. Unsur-unsur puisi ini menurut pendapat Richard dan Waluyo dapat dipilah menjadi dua struktur, yaitu struktur batin puisi yang terdiri dari tema, nada, rasa, dan amanat, dan struktur fisik puisi terdiri dari diksi, imagery, bahasa figuratif, kata konkret, ritme, dan rima. Pertama kita bahas yaitu tema. Tema atau makna yang disebut juga dengan sense, yaitu media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Makna puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. Yang kedua ada rasa atau biasa disebut dengan bahasa Inggrisnya yaitu feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman, sosiologis, dan psikologis. Dengan pengetahuan, ke dalam pengungkapan tema dan ketetapan dalam menyikapi suatu masalah tidak bergantung pada kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, tetapi lebih banyak bergantung pada wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya. Ketiga ada nada atau ton, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerjasama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, mengangkat bodoh dan rendah pembaca. Yang keempat ada amanat atau tujuan atau maksud, yang dalam bahasa Inggrisnya intention, yaitu sadar maupun tidak ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair menciptakan puisi maupun dapat ditemui dalam puisinya. Nah, untuk yang keempat ini termasuk dalam struktur batin puisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur fisik puisi. Yang pertama ada perwajihan puisi atau tipografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Yang kedua ada diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-katanya dapat mengungkapkan banyak hal. Maka, kata-katanya harus dipilih secara cermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Selanjutnya ada imaji, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara atau yang biasa disebut dengan auditif. Selanjutnya ada imaji penglihatan atau yang biasa disebut dengan visual, dan imaji raba atau sentuh biasa disebut dengan imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Selanjutnya ada kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dalam indera yang
menyebabkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misal kata konkret yaitu salju yang melambangkan kebukuan cinta, hampaan hidup, dan lain-lain. Sedangkan kata konkret rawa-rawa dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. Yang kelima ada bahasa figuratif, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Sodijato pada tahun 1986. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Menurut Waluyo pada tahun 1987. Bahasa figuratif disebut juga dengan majas. Adapun macam-macam majas antara lain metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdot, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satire, pars pro toto, totem pro parte, hingga paradoks. Untuk macam-macam majas ini mungkin akan kita bahas pada konten selanjutnya. Untuk yang keenam ada versifikasi, yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan di akhir baris puisi. Ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Ritma sangat menonjol dalam pembacaan puisi. Yang terakhir ada gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya membacarkan banyak makna atau kaya makna. Gaya bahasa disebut juga dengan majas, adapun macam-macam majas antara lain metafora, simil, personifikasi, litotes, irona, sinekdek, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satire, pars pro toto, totem pro parte, hingga paradoks. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita kembali lagi kepada konten yang berikutnya di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.